Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang PyCharm, lalu VS Code, dan juga ya tool-tool AI untuk membantu pemrograman dalam coding ya teman-teman. Jadi tool-tool pemrograman seperti itu banyak software, contohnya itu PyCharm. Nah, PyCharm ini itu dia seperti Windows atau jendelanya untuk Python. Jadi Python tidak bisa bekerja sendiri tanpa PyCharm, jadi satu kesatuan itu teman-teman. Lalu juga ada VS Code. VS Code itu juga sebagai aplikasi jendela juga, jadi dia mencakup beberapa banyak bahasa pemrograman seperti Python, terus JavaScript, C++, dan juga sebagainya. Jadi pada hari ini saya akan memberi cara tutorial untuk untuk mendownload software-software tadi teman-teman. Jadi yang pertama itu ada Python. Python sendiri itu dapat diakses melalui atau dapat di-download itu melalui Microsoft Store. Kita tinggal ketik Python. Nah, di sini ada banyak versinya teman-teman. Jadi dari sekian banyak versinya ini sebaiknya mendownload di versi yang paling terbaru yaitu 3.13. Ini saya tadi sudah download ya teman-teman. Coba kita ini juga bisa di-download lewat sini. Baik, lewat Chrome juga bisa, lewat webnya. Nah, di sini tuh ada ini download. Nah, kalau keuntungan di download Python lewat web, dia tuh biasanya lebih lebih yang update dari versi yang paling terbaru teman-teman. Nah, ini tadi kan di Microsoft Store dia kan cuma 3.13. Ini 3.14. Jadi lebih terbaru, lebih update lah. Jadi saran saya juga saya downloadnya lewat Microsoft Store karena lebih simpel juga teman-teman. Tapi kalau untuk ingin yang lebih update, saran saya lebih prefer download di Chrome atau ke webnya Python langsung. Nah, lalu di saat selanjutnya itu tuh ada PyCharm teman-teman. Nah, untuk PyCharm seperti sini sepertinya ada. Jadi untuk PyCharm sendiri di Microsoft Store itu tidak ada teman-teman. Jadi biasanya ketika kita ingin mendownload, menginstal PyCharm, kita lewatnya seperti tadi lewat webnya langsung. Nah, di sini di PyCharm, nah udah bisa download. Kita menggunakan Windows atau menggunakan Mac, bisa lewat sini teman-teman. Nah, karena saya juga tadi sepertinya udah download, tapi nggak tahu kenapa nih pajangku kayak dibuka itu aneh, nggak bisa. Nah, ini apa? Nah, di sini jadi seperti bantuannya lah untuk Python. Jadi kita bisa menggunakan
Jadi kita membuat apa skripnya ada di sini teman-teman. Misal input formnya ada di sini. Jadi kita membuat coding-codingannya ada di sini. Jadi ya nanti ketika kita udah membuatnya di sini, nanti kita tinggal apa mentransferkannya. Biasanya juga terhubung langsung dan ke Python nih. Nah, kita install. Saya buka apa belum ya? Simpan di mana ya? Belum ngedownload. Ya intinya gitulah teman-teman. Jadi ketika membuat membuat codingan di sini nanti bakal ke sambung ke aplikasi Python yang langsung. Jadi ada dua jendela gitu teman-teman. Di Python itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa Python. Lalu ada tool-tool AI juga yang bisa teman-teman download itu yaitu VS Code. Nah itu ada di sini. Nah ini ada di sini. Ini karena maaf ya teman, karena memori saya juga udah penuh, jadi saya dari kemarin mendownload Visual Studio Code ini tuh kayak ke blokir mulu teman-teman. Jadi karena memori saya udah penuh, mungkin selanjutnya bakal saya beri video tentang menjelaskan ini ya. Tapi saya akan memberi gambarannya. Jadi seperti ada gambar di sini, VS Code itu, nah jadi nanti halamannya itu seperti ini teman-teman. Nah kalian tuh bisa memakai banyak bahasa pemrograman di sini seperti Java, C++, Python, Python, dan banyak macam mananya. Nah ini tuh jadi kalian mencari dulu nih apa bahasa pemrograman yang dipakai di sini. Kalian cari misal Python, nanti akan muncul seperti ini. Nah jadi ketika kalian mengklik ini tuh nanti kalian tinggal menulis kalian yang membuat apa. Jadi kayak misal create me aplikasi apa gitu. Nah itu nanti bisa membuatkan codingannya di sini. Jadi seperti AI lah teman-teman. Jadi kayak dibuatkan sini tes. Nah, nanti kalian tinggal copy lalu pasangkan untuk Python. Kalian tinggal pasangkan ke Python, masukkan ke Python lalu terproses oleh aplikasi Pythonnya. Itu teman-teman. Jadi seperti AI-nya lah. Dan ini juga ada C++ juga dan juga sama ya seperti AI. Nah, dan juga JavaScript. Itu teman-teman. Jadi seperti AI lah. Coba kita cari di Chrome. Fungsi VS Code. Nah, jadi fungsi utama sebagai kode editor berguna untuk menulis, mengedit, debugging, dan mengelola kode aplikasi secara efisien. Jadi seperti kayak terminal bawaan, jadi dapat digunakan gratis di Windows, macOS, dan Linux. Nah, jadi dia tuh berguna sebagai basic editing, jadi kayak bisa menulis secara manual. Nah, juga dia sebagai intelligence, jadi memulihkan catatan kode cerdas. Jadi kayak TI juga gitu teman-teman. Nah, booking biaya pengembangan, terminal juga, integrasi, dan extension marketplace, multi platform, sebagai macamnya. Oke teman-teman, lebih jelas saya juga jelaskan itu juga ya, mungkin fungsi Python jujur karena saya kurang jelas menjelaskannya, jadi coba saya jelaskan lewat sini.
Berbagai materi integrated development environment teknologi platform yang dikembangkan oleh JetBrains dan Sandang Terus untuk bahasa pemrograman Python. Jadi khusus untuk Python ya teman-teman, nggak bisa yang lain. Itu fungsi utamanya adalah untuk memaksimalkan produktivitas pengembang dengan menyediakan alat yang diperlukan untuk pengembangan Python yang efisien mulai dari proyek kecil hingga aplikasi perusahaan yang kompleks. Nah, sama seperti kayak data AI, pengembangan, integrasi, manajemen, dukungan basis data, dan jadi ya seperti bisa dibilang bisa pakai AI-nya Python juga. Jadi pendampingnya Python lah, itu teman-teman. Jadi mungkin untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan ini MATLAB, pemrograman dalam MATLAB teman-teman. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup, karena sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara menginstal Python, lalu bagaimana menginstal VS Code, lalu dan fungsi-fungsinya dan tools-tools AI dan sebagainya macamnya. Itu teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.